Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Triwulandari dari Program Studi Sarjana Kebidanan Stikes Mitra Husada Karanganyar. Saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah farmakologi, salah satu mata kuliah wajib dalam Program Studi Sarjana Kebidanan di semester 5. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, di mana mata kuliah farmakologi ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai obat-obatan yang berkaitan langsung dengan praktek kebidanan. Materi farmakologi untuk pelayanan kebidanan meliputi pemahaman terhadap obat-obatan, bukan hanya sebatas mengetahui nama dan dosisnya, tetapi juga mencakup cara kerja, efek samping, interaksi, dan aturan pemberiannya. Oleh karena itu, penguasaan ilmu farmakologi sangat penting agar seorang calon bidan dapat memberikan pelayanan yang aman, tepat, dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. Melalui mata kuliah farmakologi, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar farmakologi, farmakodinamika, dan farmakokinetika, klasifikasi obat-obat yang lazim digunakan dalam kebidanan, kemudian rute dan prinsip pemberian obat, juga tentang efek obat, termasuk efek terapeutik dan efek samping dari obat. Juga diajarkan pengelolaan obat dalam pelayanan kebidanan, meliputi analgetik, antipiretik, anestetik, obat reproduksi, hormonal, diuretik, sitotoksik, perdarahan, dan juga terkait anemia, serta aspek legal dan etika dalam penggunaan obat oleh bidan. Proses pembelajaran dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti ceramah, diskusi, studi kasus, dan presentasi kelompok. Komponen penilaian meliputi ujian tengah semester, ujian akhir semester, kehadiran, dan penugasan. Penugasan bertujuan untuk memastikan mahasiswa tidak hanya memahami secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata. Selamat belajar dan semoga mata kuliah ini menjadi bekal penting dalam perjalanan profesional Anda sebagai bidan yang kompeten dan berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di dalam kelas farmakologi. Kali ini kita akan bahas terkait analgetik antipiretik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kemarin kita bahas terkait penggolongan obat. Masih ingat golongan obat itu yang biasanya ada di dalam kemasan? Ada lingkaran apa saja? Hijau, merah, kuning. Benar ada kuning? Merah. Oke, kalau hijau berarti disebut obat hijau adalah obat bebas, kemudian biru adalah bebas terbatas, sedangkan merah adalah obat keras ya, obat keras ya. Nah, analgetik antipiretik ini masuk di dalam beberapa golongan ya. Ada yang dia masuk di dalam golongan obat bebas yang berarti dia penandanya adalah hijau, tapi ada juga yang masuk di dalam golongan obat keras dengan penanda golongannya adalah apa? Merah. Oke, kita masuk ya, analgetik. Apa sih analgetik? Apa analgetik? Apa kata kuncinya? Iya, mengurangi nyeri. Dan ditambahkan lagi, bedanya apa sih pengurang nyeri itu? Ada analgetik sama anestesi, teman-teman. Itu sama-sama untuk ngilangin nyeri. Yang membedakan, analgetik sebagai pengurang nyeri, dia tidak menghilangkan kesadaran. Oke. Jadi kalau pusing hilang, ya. Kalau pusing minum hilang langsung gitu, nggak perlu apa, nggak sadar, semaput, tau nggak semaput. Jadi kalau anestesi disuntikkan anestesi, apa yang terjadi?
Pingsan, iya, nggak sadar. Nah, itu yang membedakan. Jadi ini adalah kata kunci bahwa dia analgetik, antipiretik maupun anestesi masuk di dalam golongan obat sistem syaraf, ya. Jadi bekerjanya langsung di sistem syaraf, nggak boleh sembarangan penggunaannya. Oke. Obat ini mengurangi, ingat nyeri itu selalu sebuah tanda. Ya, adanya nyeri itu berarti ada sesuatu. Sesuatu apa? Ya entah itu penyakit ataukah ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya. Bisa jadi kalau teman-teman pernah nggak tiba-tiba itu bangun tidur pusing gitu? Pernah. Biasanya terus ngapain kalau seperti itu? Duduk dulu. Jadi menyeimbangkan dulu ya tubuhnya. Pernah nggak diingat tadi malam sebelum tidur aku ngapain gitu sampai bangun-bangun pusing? Apa? Oh, mainan HP. Apa biasanya yang kemudian bangun pusing gitu? Oh, habis nangis. Terus apa lagi? Lebih pada apa berarti? Stres tubuh, ya. Stres tubuh, pikirannya jadi apa? Jadi tegang. Syaraf di sini ngonek ke otaknya, kemudian terjadi nyeri. Perlu obat saat kondisi itu? Tidak, relaksasi aja. Jadi penggunaan analgetik ini akan tepat. Nah, kalau misalkan upacara panas ya, iya, suka pusing nggak kalau di bawah sinar matahari? Iya. Kalau kayak gitu ngapain yang dilakukan? Berteduh. Iya, berteduh. Kalau berteduh di mana? Oh, bawah pohon. Saya pikir di warung ya. Kan cari minum. Siapa tahu gitu ya. Tadi mau upacara belum makan, ya kan, pusing gitu. Makanya kalau besok jadi petugas P3K gitu ya, biasanya mahasiswa akan dilibatkan teman-teman di dalam proses kemasyarakatan. Contohnya adalah upacara gitu ya. Diminta nih mahasiswa, kita sering diminta untuk ikut bertugas di P3K. Kalau sudah mulai pusingnya kayak gitu, tanyakan dulu apakah dia sudah makan atau belum. Kalau ternyata dia belum makan kemudian pusing, nggak usah bingung nyari analgetik, nggak usah bingung nyari paracetamol gitu. Nah, nyari makan, kasih makan dulu. Jadi nggak usah buru-buru dikasih anti nyeri ya. Sama dengan teman-teman juga gitu. Aku kuliah nih dari tadi pagi jam 7 sampai dengan jam 1. Kok tiba-tiba pusing ya? Wah, belum sarapan ternyata. Berarti apa obatnya? Nah, makan gitu. Jadi nggak perlu obat gitu. Jadi jangan apa-apa kemudian larinya dengan obat. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi kalau seperti itu tanyakan dulu. Kalau ternyata belum makan ya kasih makan. Kalau ternyata sudah makan gitu, bisa jadi karena apa? Pusing bisa karena apa? Kekurangan apa? Kekurangan oksigen masuk ke dalam otak. Kalau kekurangan berarti kasih apa? Kasih apa berarti? Kasih oksigen. Ya enggak lah, kasih apa? Minum. Minumnya apa? Iya, udah pinter loh Jani. Ini senangannya kok pura-pura jawabnya diplesetin toh gitu. Jadi minum pakai air putih karena di dalam air putih itu ada oksigennya. Nih, jadi obat ini tidak menjadi hal yang mutlak harus dikonsumsi dalam kondisi menghilangkan nyeri ya. Nah, kondisi apa-apa saja berarti. Oke, kita akan lihat ini kita lewat. Nah, macamnya dulu ya. Ada analgetik non narkotik, ada analgetik narkotik. Atau nanti teman-teman itu akan mendengar analgetik narkotik dengan sebutan opioid. Ya. Ini bahasa yang biasanya muncul di dunia kesehatan, opioid. Oh, kasih opioid gitu. Kadang instruksi dokter seperti itu. Berarti teman-teman sebagai bidan harus sudah oh, analgetiknya adalah narkotik, anti nyerinya golongan narkotik. Nah, kalau analgetik itu golongan narkotik, berarti teman-teman harus serahkan itu pada yang lebih
kompeten ya, karena obat-obat golongan narkotik tidak bisa diberikan oleh tenaga kesehatan lain kecuali dokter ya. Sudah sini. Oke, kita kupas satu-satu yang non narkotik dulu ya. Dia tidak menyebabkan apa? Adiktif. Adiktif itu apa? Adiktif itu apa? Rasa apa? Candu, betul. Jadi nggak menyebabkan kecanduan ya. Jadi tidak menyebabkan kecanduan, kemudian dia mengurangi nyerinya itu hanya ringan-ringan saja nih kalau yang non narkotik. Jadi kalau tadi pusing bisa jadi karena sebuah benturan, nyeri, memar gitu, bisa pakai jenis itu. Nah, jenisnya apa-apa saja gitu. Nanti teman-teman akan tahu nih. Oke. Ada nyeri tumpul pada sakit kepala, paham? Nyeri tumpul itu seperti apa? Tumpul, bukan di ketok pakai palu tumpul ya. Apa tumpul itu? Tumpul itu yang tidak kayak yang kram. Pernah nggak pusing yang kayak gigit gitu? Nah, itu bukan yang seperti itu. Jadi yang pusingnya pusing kadang ada di sini atau di sini, tapi pusing biasa gitu. Ya, nah itu cukup pakai analgetik. Kalau pusing yang sudah nyengkeram, nanti teman-teman udah larinya dengan analgetik yang narkotik, sudah opioid, nanti sudah beda lagi. Bisa jadi itu ternyata migrain. Jadi harus hati-hati. Ada di sini apa? Apa itu desminor? Iya. Jadi kalau nyeri haid gunakan analgetik. Tapi pastikan dulu analgetik yang digunakan itu adalah analgetik yang dia tidak mengiritasi saluran cerna. Karena biasanya kalau desminor itu makannya banyak enggak toh? Enggak ya, kadang nggak doyan makan kan. Nah, dalam kondisi seperti itu jangan pernah ambil analgetik golongannya asam. Tahu asam? Asam mefenamat, Pondek, Ponstan, Mefinal. Sudah pernah dengar? Sudah kan? Nah, jangan minum yang seperti itu karena itu akan mengiritasi lambungnya teman-teman. Meskipun itu untuk mengobati analgetik cepat. Ya. Yang harus dilakukan apa edukasinya nanti berarti? Diminum dalam kondisi perut tidak kosong, tidak kosong ya. Tidak kosong di sini memang tidak selalu makan nasi, tapi perut itu benar-benar tidak kosong. Kayak tadi bangun tidur pusing. Bangun tidur itu sudah keisi makanan atau minuman belum? Belum. Jangan sekali-kali konsumsi asam mefenamat. Pusingnya hilang, nyeri perut yang terjadi, asam lambungnya naik, iritasi. Jadi harus hati-hati di situ. Nih desminor. Kemudian nyeri pada inflamasi, tahu ya inflamasi? Kena apa ini tadi? Benturan. Berarti kena apa? Terjadi apa kalau inflamasi? Peradangan. Nah, untuk peradangan cukup gunakan golongan analgetik non narkotik, analgetik sederhana aja. Jadi disebutnya itu. Kemudian ada abrasi minor dan nyeri otot. Nyeri otot itu apa tuh biasanya? Karena aktivitas apa biasanya? Nah, aktivitas fisik. Suka pagi lari, nah tiba-tiba tegang nih ototnya. Tahu? Ya, itu biasanya kalau dikasih apa sih? Koyo. Kalau enggak apa? Otin krema. Itu kan bagian dari analgetik. Tapi penggunaannya yang secara oles ya. Jadi dia yang langsung topikal, bukan secara oral gitu. Oke. Kemudian ada apa ini? Artritis. Artritis ringan itu ya hanya sekedar peradangan sendi biasa ya. Oke, sampai di sini. Ini jenis obatnya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita bergeser ke jenis obat? Ada? Iya. Bagaimana pengaruh analgetik dalam meredakan rasa nyeri? Pengaruh analgetik dalam meredakan rasa nyeri. Teman kalian tanya itu. Bagaimana pengaruhnya? Pengaruhnya berarti apa? Menurunkan. Ada mekanisme yang digunakan oleh analgetik untuk menghilangkan rasa nyeri itu dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan sinyal ya. Sinyal penghilang rasa nyeri itu pada reseptor. Jadi nanti yang terjadi apa? Ototnya itu apa?
rileks. Nah, begitu rileks, pusing itu kemudian bisa terkendali. Jadi nyerinya mulai turun. Jadi kalau kita nyeri itu sakitnya perut, bukan perut langsung yang diobati, tapi responnya ke syaraf. Iya, responnya langsung ke sistem syarafnya gitu. Jadi dia memang nggak bisa instan. Ada proses yang dibutuhkan, kita biasanya menyebutnya sebagai waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan sebuah obat kemudian bisa mencapai reseptor dari rangsangan nyeri yang ada di pusat syaraf. Jadi kalau iklan itu nyeri, sakit kepala, minum Paramek, berapa detik itu sembuh? Oke, kita jadi tahu kan apakah itu benar-benar hoax ya gitu. Tapi kan itu apa ya? Itu marketing ya. Kalau marketing nggak seperti itu ya nggak jalan gitu. Tapi kita yang penting tahu bahwa pusing, nyeri gitu, entah itu tadi inflamasi, itu akan bisa sembuh sesuai dengan waktu paruh. Waktu paruh dari analgesik sendiri itu paling cepat adalah 15 menit. Itu kalau bagus. Tapi rata-rata dia 30 sampai dengan 40 menit. Jadi pusing, minum paracetamol ya nggak seketika. Ada jeda waktu. Jadi ada yang aku sudah setengah jam lalu tapi aku masih pusing gitu. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor absorpsi dari tubuh kita. Kalau faktor absorpsi dari tubuh kita terhadap obat ini lemah gitu, ya bisa jadi 1 jam pusingnya baru hilang. Itu ya. Oke, sudah terjawab. Oke, kita lanjut jenisnya. Paracetamol. Ada nama lain di dalam paracetamol, disebut sebagai acetaminophen. Kedua nama ini sama-sama satu obat ya. Jadi jangan bingung. Teman-teman harus paham istilahnya. Ada paracetamol, ada acetaminophen. Ada acetaminophen, paracetamol, itu nama untuk satu sediaan ya. Jangan salah, tidak saya tuliskan biar teman-teman hafal sendiri. Kemudian ada apa ini? Aspirin. Aspirin, kemudian ada apa lagi? Ya, obat yang ada, jadi dia yang termasuk golongan untuk antiinflamasi non steroid ya. Jadi itu semua masuk di dalam kategori analgetik non narkotik. Oke, sampai di sini mau dibahas satu persatu. Oke, paracetamol ya. Kita hanya akan membahas 2 saja, paracetamol dan aspirin, karena keduanya digunakan sebagai analgetik dan juga antipiretik. Jadi dia fungsinya udah 2 langsung nih. Jadi kalau ada demam disertai pusing, demam disertai nyeri, ambil 1 obat itu cukup. Nggak perlu anti nyeri sama penurun demam tambahan. Ya, kalau asam mefenamat kan anti nyeri, analgetik, tapi dia bukan antipiretik. Jadi jangan sampai sudah minum paracetamol karena badannya juga pakai nyeri-nyeri ditambahi asam mefenamat, yang terjadi tumbuhan sinergi yang nggak kuat. Apanya? Ya tubuh kita yang nggak kuat, ya ginjalnya jadi nggak kuat gitu. Jadi kesalahan pengobatan ini yang sebenarnya mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Oke, paracetamol apa tadi? Ini ya, hafal ya, acetaminophen ya. Ya, dia adalah golongan analgetik antipiretik. Ingat, dia biasanya sediaan oral paling efektif, ini paling gampang ya. Kadang kan pasien itu nggak mau susah-susah gitu ya, pinginnya itu minum obat langsung sembuh gitu kan gitu. Nah, ini yang harus diedukasi bahwa waktu paruh tadi mempengaruhi. Demam juga nggak seketika begitu minum paracetamol langsung turun. Ada waktu yang dibutuhkan untuk mencapai reseptor. Oke, ini aktivitas antiinflamasi. Jadi kalau untuk bengkak tadi ya, ini kayak obat yang memang langsung bisa menyembuhkan gitu ya, meskipun bukan obat dewa. Oke, ini berarti ada apa nanti paracetamol? Antiinflamasi ringan. Contohnya apa? Bengkak ringan aja yang bikin pusing kalau terjadi bengkak itu.
Gusi bengkak. Gusi bengkak akibat dari apa? Dari gigi yang bermasalah gitu ya. Belum tentu ada apa? Belum tentu berlubang gitu. Tapi kadang syaraf kita kan sensitif ya. Nah, gusi bengkak, inflamasi sederhana seperti itu. Kalau sudah pusing ya, kan biasanya terus badannya agak kayak meriang gitu ya. Nah, kalau agak meriang seperti itu ternyata ada pembengkakan, entah itu mungkin di gigi atau tadi habis kejedot nih gitu. Ini kan terjadi inflamasi kan gitu. Tapi efeknya kan nyeri gitu. Nah, di area itu ternyata juga panas gitu. Cukup satu. Analgetik non narkotiknya adalah paracetamol. Dah, ini obat yang memang dalam pelayanan kebidanan nanti menjadi obat wajib yang harus teman-teman tahu. Nanti tinggal belajar dosisnya aja untuk dia digunakan pada usia bayi kah, usia anak, usia dewasa atau lansia. Nah, itu nanti pembahasannya lebih lanjut di seputar dosis. Oke, mekanisme kerjanya ini jadi ada waktu paruh di mana obat paracetamol ini dia mencapai reseptor ya. Sudah ya, tadi sudah terjawab akhirnya muncul di sini 30 sampai dengan 60 menit obat ini bereaksi. Kenapa 30 sampai 60 menit? Enggak sekalian aja sama-sama semua orang 30 menit gitu. Karena apa yang terjadi? Kira-kira apa tadi? Pengobatan bersifat individu. Pengobatan nggak boleh karena pengalaman. Jadi respon individu menentukan apakah dia 30 menit bereaksi ataukah 40, 45, 50 sampai dengan 1 jam baru bereaksi. Oke, sampai di sini paham? Ya, kemudian dia di metabolisme di liver, ekskresinya lewat urin. Jadi biasa kalau yang namanya habis minum obat, kita buang air kecil mesti bau obat. Itu adalah proses normal dari ekskresi. Kalau enggak bau obat malah berarti apa? Iya, nggak dikeluarkan dari tubuh kita gitu. Jadi sisa metabolismenya memang harus dikeluarkan. Oke, teman-teman ingat penggunaan paracetamol akan menyebabkan terjadinya overdosis kalau digunakan lebih dari 25 gram dalam 1 hari. Tapi ya, sekali lagi kalau ini adalah penggunaan paracetamol, dia digunakan setiap 4 sampai dengan 6 jam sekali dalam 1 hari, itu batasannya maksimal 5 kali. Dalam rentang terapi kita hanya bisa menggunakan 4 tablet dalam 1 hari. Itu nanti ukurannya sudah 4 jam sekali. Ya, jadi harus diingat-ingat jangan sampai berlebihan penggunaannya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak kita beralih ke aspirin. Nah, jadi kalau udah paham nih paracetamol, kita beralih ke aspirin karena memang kita hanya akan bahas 2 itu untuk analgetik antipiretiknya. Oke, di aspirin teman-teman ini waktu paruhnya lebih cepat dibandingkan dengan paracetamol ya. Penggunaannya dia lebih digunakan sebagai apa? Antiplatelet. Apa antiplatelet? Anti pengentalan darah. Jadi ini biasanya juga digunakan di dalam praktek pelayanan kebidanan. Nah, kalau sudah mau orang minum aspirin, kemudian dilakukan operasi sesar pemberian apa? Obat bius apa? Anestesi, harus hati-hati. Karena bisa jadi terjadi apa? Kan darahnya encer. Apa yang terjadi? Perdarahan ya. Jadi ini sangat penting ditanyakan. Besok kalau mau melakukan pembedahan nih teman-teman praktek kebidanan ya, itu mesti akan ditanyakan obat yang diminum sebelum ini apa, atau riwayat obat yang pernah diminum apa. Begitu di situ disampaikan saya minum aspirin atau warfarin, itu nama lainnya. Aspirin ini apa nama generiknya? Ada warfarin, berarti stop dulu tindakan
tindakan pembedahannya. Ya, lakukan dulu pembersihan ya, pembersihan aspirin dari tubuh baru boleh dilakukan pembedahan. Hati-hati karena bisa menyebabkan apa? Perdarahan. Nah, perdarahan kalau bisa dihentikan oke lah. Kalau ternyata pasien ini mengalami gangguan fungsi pengentalan darah kan jadi masalah kan. Yang terjadi apa? Bisa jadi pasiennya mati di meja operasi. Ini hal-hal pokok yang sebenarnya harus kita ketahui. Tapi kadang dalam kondisi kemerungsung ya bahasanya. Kondisi kemerungsung itu kadang pengambilan keputusan bisa meleset. Makanya diperlukan ketenangan kita sebagai tenaga kesehatan ya, apalagi teman-teman calon tenaga kesehatan ini untuk lebih tenang nih di dalam proses pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan. Oke, ini kecepatannya ya, hati-hati karena dia bisa menyebabkan ulcer kronik, itu gangguan dalam usus. Oke, ya. Jadi penggunaannya harus dengan monitoring ya, nggak boleh digunakan jangka panjang karena bisa jadi ususnya nanti kena. Oke, kemudian kita akan bergeser di NSAID karena waktunya ya, kita hanya bahas di 2 ini saja. NSAID akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Begitu teman-teman, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya? Kalau kita diresepkan obat itu 3 kali 1 hari. Nah, banyak orang itu nggak tahu kalau yang minumnya itu harus 8 jam sekali. Banyak yang kiranya itu pagi, siang, dan malam. Ya, terus? Apakah berpengaruh terhadap aktivitas? Oke, nah ini berarti terkait waktu minum obat ya. Hati-hati waktu minum obat yang disyaratkan 3 kali sehari itu tidak pagi, siang, malam. Bahwa rentang waktu obat ini diabsorpsi oleh tubuh itu akan ditentukan apakah dia terpotong waktu tidur atau tidak. Jadi kalau terpotong waktu tidur, berarti waktu tidur kita hitungnya adalah 6-8 jam. Berarti kita akan hanya menghitung 18 jam untuk rute pemberian obatnya. 18 jam bagi menjadi 3 waktu minum obat. Berarti kalau pagi dia diminumkan jam 7, siang jam berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 13, jam 2. Berarti tuliskan jam 2 minum obat di siangnya. Terus sorenya jam berapa lagi berarti? Balik di jam berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi harus dilihat ini ya. Jadi jam. Ingat teman-teman, kalau minum obat 3 kali sehari itu ukurannya adalah jam, bukan pagi aku minum jam 7, siang minum jam 12, sore karena aku sudah ngantuk jam 7 aku sudah minum. Berarti akan terjadi apa? Penimbunan ya, penimbunan obat nggak sesuai ini nanti. Makanya banyak gagal ginjal karena aturan minumnya saja salah. Oh iya, perlu saya tambahkan, termasuk apa? Apakah dia diminum setelah makan atau sebelum? Kapan berarti kalau diminum setelah makan? Ya setelah makan. Lebih tepatnya adalah 30 sampai dengan 1 jam setelah makan. Kalau habis makan minum obat itu berarti aturan minum obat bersama makan. Oke, ini sudah salah. Obat akan rusak dengan adanya enzim di dalam lambung. Oke. Kalau sebelum ya berarti 30 sampai dengan 1 jam sebelum makan ya. Jadi gitu ya. Yang tidak terkurangi waktu tidur itu hanya antibiotik ya. Jadi kalau antibiotik berarti ya diminumnya adalah 24 jam dibagi 2 atau dibagi 3 gitu.
Oke, sudah paham? Oke, sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih, pertemuan hari ini selesai. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga ilmu yang kita sharingkan hari ini memberikan keberkahan, berkah ilmu juga ya untuk teman-teman. Pulang dari kampus, hati-hati di jalan. Salam untuk keluarga di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.